Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya ujian, cobaan hingga musibah yang semua itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup itu memang ada masanya akan mengalami berbagai kesusahan dan penderitaan hidup. Lalu, apa hikmah di balik musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia akan dihadapkan pada ujian-ujian hidup yang sulit untuk menolaknya. Dan itu adalah satu ketetapan dan hukum Allah SWT yang bersifat pasti dan tetap, berlaku kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun manusia berada. Ujian dan cobaan hidup dari Allah SWT di dunia itu tidak hanya berupa musibah atau kesengsaraan, namun ada kalanya berupa kelapangan dan kenikmatan, bisa berupa sehat maupun kondisi sakit, bisa juga berupa kekayaan maupun kemiskinan. Dalam beberapa surat di Al-Quran juga disebutkan tentang ujian yang datangnya dari Allah SWT, baik kondisi senang dan kondisi sulit. Allah SWT berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji lagi? Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Dari ayat tersebut, kita bisa mengambil hikmah di balik musibah bahwa Allah SWT akan menguji hambanya yang beriman sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Apakah manusia berpikir bahwa Allah SWT akan membiarkan mereka ketika dikatakan kami beriman, tanpa menguji kebenaran perkataan mereka itu dengan ujian melalui harta dan diri mereka? Tentu tidaklah demikian, karena Allah SWT pasti akan menguji manusia agar menjadi jelas tingkat kebenaran dan keteguhannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah menjelaskan tentang hikmah di balik musibah yang menarik untuk kita simak bersama. Allah SWT menciptakan langit ini dalam beberapa periode, dan ketika Allah memberikan cobaan kepada hambanya, petaka untuk hambanya, terkadang petaka itu baik untuk kebaikan hambanya. Ustadz Syafiq Riza Basalamah menyampaikan, kenapa tidak Allah selesaikan secara langsung? Banyak orang yang jika Allah SWT selesaikan secara langsung, mungkin tidak bersyukur kepada Allah. Jadi hikmahnya besar sekali. Ustadz Syafiq Riza Basalamah menambahkan, musibah-musibah itu Allah turunkan agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka datang bermunajat kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu dipahami bahwa meskipun Allah SWT memberikan kita ujian, cobaan dan musibah, tapi ingatlah bahwa Allah SWT sangat menyayangi hambanya, karena semua ujian yang didapatkan itu diberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 284 disebutkan, la yukallifullahu nafasan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti itulah pentingnya memahami apa hikmah di balik musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian sedang ditimpa musibah, selalulah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.